warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Norma dengan NIM S1D12311 dari program studi S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Kendali dengan dosen pengampu Insinyur Hasmina Tari Mukui STME PhD. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penjelasan hasil pemrograman. Baik, langsung saja ke materinya. Bagian A, analisis tanggapan, peralihan. Pertama, sistem Orde 1, listing coding, MATLAB. Pertama itu CLC, membersihkan command window, MATLAB. Ini hanya untuk tampilan yang lebih bersih. Kedua, clear all, menghapus semua variabel yang ada di workspace MATLAB. Ini penting untuk memastikan tidak ada variabel yang tersisa dari sesi sebelumnya yang mengganggu perhitungan. Ketiga, close all, menutup semua jendela grafik yang terbuka sama seperti CLC. Ini untuk tampilan yang lebih rapi. Keempat, num 05, mendefinisikan vektor pembilang numerator dari fungsi transfer. Fungsi transfer dalam soal ini adalah fras 5s s tambah 1 vektor num, mempresentasikan bagian pembilang, yaitu 05, yang berarti 5s tambah 0. Kelima itu den 11, mendefinisikan vektor penyebut denominator dari fungsi transfer. Vektor den mempresentasikan bagian penyebut, yaitu 11, yang berarti s tambah 1. Keenam, RPK, residu num den, fungsi residu menghitung pecahan parsial residu pole dan konstanta dari fungsi transfer. Informasi ini bisa digunakan untuk analisis lebih lanjut, tetapi dalam kode ini tidak digunakan secara eksplisit. Ketujuh, T 0, 0, 1, 10, membuat vektor waktu T dari 0 hingga 10 detik dengan interval 0,1 detik. Ini menentukan rentang waktu simulasi. Ke-8, R sama dengan T, mendefinisikan masukan RAM, laju satuan, RT sama dengan T, masukan ini meningkatkan secara linear terhadap waktu. 9, Y sama dengan isim num den, fungsi isim mensimulasikan tanggapan sistem terhadap masukan R selama interval waktu. Hasil simulasi disimpan dalam vektor. 10, plot, menggambarkan grafik tanggapan sistem terhadap waktu. Ke-11, grid on, menambahkan grid pada grafik untuk mempermudah pembacaan. Ke-12, title, Y-label, X-label, memberikan judul yang label sumbu pada grafik. Hasil program di situ menampilkan fungsi transfer sistem dalam bentuk pecahan polinominal SYS1 dengan 5S tambah 100. Ini bukan representasi fungsi transfer yang tepat. Fungsi transfer yang sebenarnya adalah fras 5S S tambah 1. Ada kesalahan dalam kode atau interpretasi hasil dari residu. Hasil 5S tambah 100 tidak konsisten dengan num dan den yang didefinisikan sebelumnya. Ini mungkin karena penggunaan fungsi residu yang salah atau interpretasi hasil yang salah. Fungsi transfer yang benar seharusnya adalah fras 5S S tambah 1. Grafik menunjukkan tanggapan sistem terhadap masukan RAM. Grafik menunjukkan hubungan linear antara keluaran dan waktu. Ini menunjukkan bahwa sistem merespon masukan RAM dengan keluaran yang meningkatkan secara linear. Bentuk grafik konsisten dengan sistem Orde 1 yang stabil. Kedua, sistem Orde 2. Listing program yang pertama itu CLC clear all, close all, membersihkan command window, menghapus semua variabel dari workspace dan menutup semua jendela grafik MATLAB yang terbuka. Ini memastikan lingkungan kerja yang bersih. 2. Num 001 den 121, mendefinisikan numeror dan penyebut dari fungsi transfer sistem Orde 2. Num mewakili koefisien pembilang dan den mewakili koefisien penyebut. Fungsi transfer yang diwakilkan adalah fras 1 S pangkat 2 tambah 2S tambah 1. Ketiga, omega n den 3 zeta den 2 fras 2 omega n, menghitung frekuensi alamiah omega n dan rasio redaman zeta. Dari sistem Orde 2, rumus yang digunakan adalah standar untuk menentukan parameter ini dari koefisien fungsi transfer Orde 2 standar. Keempat, ZPK, residu num den, melakukan analisis fraksi parsial dari fungsi transfer. Z berisi residu, P berisi tiang, dan K berisi konstanta. Analisis fraksi parsial digunakan untuk menyederhanakan bentuk fungsi transfer. Kelima, step num den, grid on, menghitung dan memplot tanggapan langkah sistem Orde 2. Grid on, menambahkan grid ke grafik untuk mempermudah pembacaan. Hasil codingannya menampilkan nilai-nilai berikut seperti omega n sama dengan 1, frekuensi alamiah sistem, zeta, 0, 5000 rasio redaman sistem.
ZPK, parameter yang diperoleh dari analisis fraksi parsial fungsi transfer. Z adalah residu, P adalah pole, dan K adalah gain. Nilai-nilai menunjukkan karakteristik sistem seperti lokasi pole dan sistem respon. Grafiknya menunjukkan tanggapan orde 2 terhadap undak satuan. Grafik menunjukkan respon terhadap teredam mencapai nilai steady state tanpa osilasi. Ini konsisten dengan nilai rasio redaman Z 0,5 yang menunjukkan sistem teredam kritis. Sistem mencapai kesetimbangan dengan cepat tanpa overshot. Ketiga, sistem orde tinggi. Listing program MATLAB penjelasannya pertama CLC clear all, close all, dan membersihkan command window, menghapus semua variabel dari workspace, dan menutup semua jendela grafik MATLAB. Ini memastikan lingkungan kerja yang bersih sebelum menjalankan simulasi. Kedua, NUM 0005, DEN 111400 mendefinisikan numeror NUM dan penyebut DEN dari fungsi transfer sistem. NUM mewakili koefisien pembilang dan DEN mewakili koefisien penyebut. Fungsi transfer yang diwakilkan adalah fras 5S pangkat 4 tambah S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah 4S tambah 100. 3 SYS1 sama dengan TF NUM DEN membuat fungsi transfer function dari numeror dan penyebut yang telah didefinisikan. TF adalah fungsi bawaan MATLAB yang membuat model sistem dalam bentuk fungsi transfer. Keempat, T sama dengan 0002 30 membuat vektor waktu T dari 0 hingga 30 detik dengan interval 0,02 detik. Vektor ini digunakan sebagai sumbu waktu untuk plot tangkapan sistem. Kelima, YXT step 1 T menghitung tanggapan langkah step response sistem terhadap masukan undak satuan. Y berisi nilai keluaran sistem, X berisi nilai masukan. Masukan undak satuan dan T adalah vektor waktu. Keenam, plot TY grid on membangun plot tanggapan langkah grid on, menambah grid ke grafik untuk mempermudah pembacaan. 7, title tanggapan terhadap masukan undak satuan, X label, Y label seperti keluaran, X label seperti T detik. Label pada sumbu X dan Y dari grafik. Hasil codingnya ini menunjukkan fungsi transfer yang telah didefinisikan oleh NUM dan DEN. Grafik menunjukkan tanggapan langkah sistem orde tinggi terhadap masukan undak satuan. Bentuk grafik menunjukkan adanya osilasi yang teredam sebelum mencapai nilai steady state. Tingkat teredaman dan frekuensi osilasi ditentukan oleh karakteristik sistem. Perhatikan grafik yang menunjukkan respon yang cukup kompleks yang khas untuk sistem orde tinggi. Satu, persamaan karakteristik. Listing programnya CLC clear all, close all, perintah standar untuk membersihkan lingkungan kerja MATLAB. Version 1142 ini adalah bagian inti dari kode version 3. Adalah fungsi yang tidak ditampilkan secara lengkap dalam gambar, tetapi diasumsikan merupakan fungsi pengguna atau fungsi yang tersedia dalam toolbox tertentu yang menerapkan kriteria fraksi kontinu untuk menganalisis kestabilan sistem. Argumen-argumen 1142 mewakili koefisien polinominal karakteristik S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah 4S tambah 2 mulai dari koefisien S pangkat 3 sampai konstanta. Hasil codingannya yang itu akar-akar ini adalah bilangan kompleks bagian real dari akar-akar menunjukkan tingkat teredaman. Karena sebuah bagian real negatif, sistem dinyatakan stabil. Kedua, kriteria Raoult. Penjelasannya CLC clear all, close all, perintah standar MATLAB untuk membersihkan command window, menghapus semua variabel dari workspace, dan menutup semua jendela grafik. P sama dengan 1116 mendefinisikan koefisien polinominal karakteristik. Vektor berisi koefisien dimulai dari koefisien pangkat tertinggi S pangkat 3 hingga koefisien pangkat rendah konstanta. Raoult memanggil fungsi Raoult. Bawaan MATLAB fungsi ini menghasilkan tabel Raoult-Hurwitz. Tabel ini digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem berdasarkan jumlah perubahan tanda pada kolom pertama tabel. Untuk menentukan kestabilan dengan menggunakan tabel Raoult, kita perhatikan kolom pertama. Kolom pertama paling kiri, 1, 1, 5, 6 terdapat perubahan tanda dari 1 ke 5 berdasarkan kriteria Raoult-Hurwitz. Karena terdapat perubahan tanda pada kolom pertama, sistem tersebut tidak stabil. Artinya, setidaknya satu akar persamaan karakteristik memiliki bagian real positif. Kedua, listing program MATLAB. Penjelasan pertama, CLC clear all, close all, perintah standar untuk membersihkan command window, menghapus semua variabel dari workspace, dan menutup semua jendela grafik MATLAB. 2P sama dengan 1443 mendefinisikan koefisien polinominal karakteristik vektor berisi koefisien mulai dari koefisien pangkat tertinggi S pangkat 3 hingga koefisien pangkat terendah konstanta. Ketiga, Raoult memanggil fungsi Raoult dalam MATLAB. Fungsi ini menghasilkan tabel Raoult. Tabel Raoult digunakan untuk menganalisis kestabilan sistem dengan memeriksa jumlah perubahan tanda pada kolom pertama tabel.
Hasil codingannya itu untuk menentukan kestabilan menggunakan tabel Raud. Kita perhatikan ya, kolom pertama, kolom paling kiri, 1, 4, 3, 25, 3. Tidak ada perubahan tanda dalam kolom pertama, semua elemen positif berdasarkan kriteria Raud-Hurwitz. Karena tidak ada perubahan tanda pada kolom pertama, sistem tersebut stabil. Ini berarti bahwa semua akar dari persamaan karakteristik itu memiliki bagian real negatif ya. Ketiga, kriteria Hurwitz listing program MATLAB. CLC clear all, close all perintah standar untuk membersihkan lingkungan kerja MATLAB. Hurwitz 1187. Ini adalah bagian utama kode Hurwitz yang implementasinya tidak ditampilkan secara lengkap, tetapi diasumsikan sebagai fungsi pengguna atau fungsi yang tersedia dalam toolbox tertentu. Adalah fungsi yang menerapkan kriteria Hurwitz untuk menganalisis kestabilan sistem. Argumen 1187 mewakili koefisien polinomial karakteristik S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah 8S tambah 7. Mulai dari koefisien S pangkat 3 sampai konstanta, fungsi ini akan membentuk matriks Hurwitz dan menghitung determinan submatriks. 110, 0, 11, delta 1, 1, titik 00000, delta 2, 0, titik 000, serta delta 3, min 0, 000, serta seterusnya. Sistem tidak stabil karena delta 2, 0, dan delta 3 lebih kecil dari 0. Maka berdasarkan kriteria Hurwitz, sistem tersebut tidak stabil. Minimal satu akar dari polinomial nominal karakteristik memiliki bagian real positif. Perlu diingat bahwa fungsi Hurwitz dibutuhkan untuk menjalankan kode ini dan implementasinya tidak diberikan dalam gambaran. Kriteria continue fraction listing program, yaitu penjelasannya pertama A3 sama dengan 1, A2 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, A0 sama dengan 1. Koefisien polinominal karakteristik S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah S tambah 1. Didefinisikan 2, R sama dengan A3, A1, A2, A0. Matriks Raud dibentuk. Perhatikan bahwa untuk polinominalnya itu orde 3. Matriks Raud yang digunakan dalam kode ini hanya menggunakan submatriks 2 kali 2 dari matriks Raud lengkap. Ketiga, delta 1 sama dengan A3, delta 2 sama dengan A3, A0, A2, A1. Determinan dari submatriks Raud dihitung ini adalah delta 1 dan delta 2. Delta 3 tidak dihitung dalam potongan kode ini. Keempat, delta 1% Fn delta 1, delta 2% Fn delta 2 menampilkan nilai determinan. Kelima, if delta 1 lebih besar 0 dan delta 2 lebih besar 0. Sistem stabil, semua delta lebih besar 0. Sistem tidak stabil. Ada delta lebih kecil dari 0. Memeriksa kestabilan berdasarkan tanda determinan. Hanya delta 1 dan delta 2 yang diperiksa dalam kode ini. Sistem stabil jika dan hanya jika semua determinan positif. Kode ini menggunakan kriteria fraksi kontinu untuk analisis kestabilan. Pertama, CLC clear all, close all, membersihkan lingkungan kerja MATLAB. Kedua, fraction. 3. 1111 memanggil fungsi fraction yang implementasinya tidak ditunjukkan untuk menganalisis polinomial karakteristik S pangkat 3 tambah S pangkat 2 tambah S tambah 1. Fungsi ini akan menghasilkan nilai-nilai H dari representasi fraksi kontinu polinomial. Hasil kodenya, pertama, kriteria Hurwitz tidak lengkap. Kode hanya mengecek 2 determinan. Untuk kesimpulan yang tepat, delta 3 juga harus diperiksa. Kode yang tidak lengkap ini tidak memberikan kesimpulan yang valid mengenai kestabilan. Kedua, kriteria fraksi continue sistem stabil jika semua nilai H positif. Dalam kasus ini, H3 dan H4 adalah 0, yang berarti sistem tidak stabil. Menurut kriteria fraksi continue, perlu diingat bahwa fungsi fraction dibutuhkan untuk menjalankan kode ini dan implementasinya tidak diberikan dalam gambar yang Anda berikan. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Dari hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kestabilan sistem sangat dipengaruhi oleh posisi akar-akar. Persamaan karakteristik sistem dianggap stabil jika semua akar memiliki bagian real negatif. Berbagai metode yang digunakan sebagai simulasi MATLAB serta pendekatan Raud, Hurwitz, dan continued fraction memberikan hasil yang sejalan satu sama lain. Selain itu, respons sistem terhadap berbagai masukan berhasil dianalisis dan parameter penting seperti overshot, waktu naik, serta waktu penyelesaian yang telah didefinisikan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.